Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau memberikan informasi mengenai pasukan Denjaka dalam pencarian black box Sriwijaya Air J182. Nah, mari kita cari apakah tugas dari Denjaka tersebut. Kita cari Denjaka adalah kita klik mengenal Denjaka. Nah, menurut tribunnews.com, Denjaka adalah pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang menyelam ke dasar laut, cari pesawat Sriwijaya SC182. Nah, menurut tribunnews.com, pasukan khusus TNI Angkatan Laut AL dari Detasemen Jalamangkara Denjaka diterjunkan langsung untuk mencari korban dan bangkai pesawat Sriwijaya Air SC182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2021 kemarin. Nah, tidak butuh waktu lama pasukan Denjaka untuk berhasil menemukan serpihan pesawat di dasar laut. Seperti dari cuplikan video dan foto yang diperoleh Reuters, pasukan Denjaka menyelam di bawah dasar laut dengan kedalaman di atas 10 meter tersebut. Lalu di bawah hujan deras dan air laut yang berombak, pasukan terlatih TNI AL ini mencari korban dan puing-puing pesawat jatuh. Di sini ada pun foto tim SAR gabungan dari Detasemen Jalamangkara Denjaka TNI Angkatan Laut menemukan serpihan pesawat Sriwijaya Air di antara Pulau Laki dan Pulau Lacang, perairan Kepulauan Seribu. Seperti itu. Lalu seperti apa pasukan Denjaka ini? Nah, sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personil Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir TAIPIB. Eksistensi Denjaka sebagai satuan interior aspek laut TNI dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan KSAL yaitu nomor Eskep _2848 _9X1 Romawi _192 tertanggal 4 November 1982. Nah, Detasemen Jalan Mangkara atau yang disebut dengan Denjaka adalah pasukan khusus milik TNI AL, memiliki kemampuan maupun mumpuni dalam berbagai atraksi di luar negeri. Denjaka kerap membuat gentar pasukan khusus lainnya, termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat. Nama Denjaka selalu dibuat geleng-geleng kepala mengingat latihan Denjaka tergolong ekstrim dan berbahaya. Misalnya saja para personil Denjaka bisa melakukan latihan menembak sasaran dalam jarak dekat dan saling berhadapan menggunakan peluru tajam, melakukan demo penerjunan dari udara untuk membebaskan teroris dengan cara terjun di atas atap gedung atau kapal kecil yang sedang melaju di tengah laut dan lain-lain. Nah, di sini ada gambarnya prajurit TNI mengevakuasi serpihan dari pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak saat melakukan pencarian. Nah, pasukan ini juga terlatih berenang di laut dengan jarak jauh dan menyelam ke dasar laut. Di awal pembentukannya, Pasusla beranggotakan 70 prajurit pilihan yang berasal dari satuan pasukan Katak, Kopaska, dan Batalion Intai Amfibi Marinir. Nah, di sini ada pun surat keputusan, itu berisi pembentukan pasukan khusus Angkatan Laut atau Pasusla yang bertugas menanggulangi bermacam bentuk ancaman keamanan yang terjadi pada aneka wahana
transportasi laut, sipil, kapal perang TNI AU maupun instansi penting yang berada di tepi pantai ataupun di tengah laut. Nah, di sini adapun TNI AU melakukan latihan penanggulangan teroris, bisa dilihat untuk teman-teman yang mau mencari informasi tersebut. Nah, pucuk kendali pembinaan menjadi tanggung jawab Panglima Armada RI kawasan Barat Pangarmabar dengan koordinasi bersama Komandan Korps Marinir. Sementara wewenang penugasan ada di tangan KSAL. Prasusra memperoleh legalisasi lewat surat keputusan Panglima ABRI tahun 1984. Nah, sejak itu Prasusra menjadi satuan interior yang pembinaannya khusus di bawah Komandan Korps Marinir. Secara resmi nama Detasemen Jala Mangkara mulai dipakai sejak keluarnya surat keputusan KSAL nomor /42/8 Romawi /1997 tertanggal 31 Juli 1997. Hingga kini justru tanggal pertama November yang ditetapkan sebagai hari jadi satuan elit yang bermarkas komando menangkap pusat pendidikannya berada di Bumi Marinir atau Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, fasilitas lengkap yaitu Denjaka memiliki fasilitas latihan yang lengkap di Bumi Marinir. Marini yaitu karena terdapat bangunan yang bisa mensimulasikan lautan. Nah, kapal perang, kapal selam, hutan belantara, rawa-rawa bangunan untuk latihan perang interior dan lainnya. Pada dasarnya materi pendidikan interior anti-sabotage yang diterima calon anggota Denjaka tak banyak beda dengan yang disuguhkan pada unit-unit interior lainnya di jajaran TNI. Hanya saja ruang lingkup operasi lebih banyak berkutat di laut. Selain metode pencapaian secara lewat teknik lintas udara atau combat free file, juga ditekankan pengusahaan metode bawah air yaitu combat diving dan lintas air senyap, baik dengan berenang, combat swimming maupun memakai perahu karet. Hal ini wajar banget pada praktiknya satuan Denjaka sedang menggabungkan ketiga macam teknik perlintasan guna mencapai sasaran yang dituju. Alhasil, satuan elit ini bakal mengadakan program latihannya di tempat yang bermatra lautan. Misalnya kapal yang penumpang yang tengah berlayar, anjungan minyak lepas pantai atau pulau terpencil di tengah laut. Penguasaan ilmu bertempur Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus sebelum melancarkan serangan. Kebiasaan diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Nah, sini ada pun gambar anggota Denjaka TNI AL melakukan latihan penanggulangan teroris di Stadion Aquatic. Di samping agar tahu apa yang dituntut dari negosiasi, dapat juga diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan terkait kekuatan tipu muslihat sekaligus kelemahan teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebutuhan, unit serbu segera dikerahkan terbagi dalam 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara. Nah, masing-masing tim beranggotakan seluruh prajurit dengan spesialisasi beragam mulai dari perizinan, bahan peledak, medis, komunikasi, elektronik, dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Syarat operasi bisa disandikan dengan pilar penundaan, dengan mendung, dilanjutkan dengan perang. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan ledakan hingga evakuasi personil biasanya dapat lebih dari 15 menit. Layaknya satu interior, tim serbu mengandalkan senjata yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris, misalnya pistol otomatis Sig-Sauer P-226 P-228 kaliber 9mm, pistol
mitralyur uji kaliber 9 mm, senapan otomatis MP5 dengan beragam variannya, dan senapan tembak tunduk SG strip 550 kaliber 5,56 mm. Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung. Daftarnya cukup standar, yakni perahu karet bermotor, peralatan dalam lengkap, peralatan perlengkap komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi, GPS, serta pengendus malam ING. Tak hanya operasi interior dan anti sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Hingga kini keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan, bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI. Di sini menurut Tribunnews.com. Oke, saya sudah memberikan informasi mengenai pasukan Denjaka. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.